silakan Kak Fayana dan Kak Muti boleh duduk di sini. Wah, seneng banget hari ini akhirnya KKPK bisa menghadirkan dua penulis yang sekarang sudah jadi alumnus. Kalau tadi Kak Ana cerita kecil-kecil punya karya, sekarang udah nggak kecil ya, kakaknya sudah pada besar-besar. Nah, tapi meskipun mereka sudah pada besar-besar, mereka tetap banget aktif berkarya. Nah, seperti apa aktif berkaryanya nanti kita tarik langsung ya. Silakan, ini untuk Kak Fayana di atas meja kamu. Ini buat ya. Oke, Kak Fayana dan Kak Muti, apa kabarnya nih? Pasti sibuk banget ya? Udah, ada suaranya? Cek, cek. Tes. Nah, udah. Itu mati ya, udah gantian aja ya. Oke, gimana kamu kesibukannya apa nih kamu akhir-akhir ini? Sekolah, kan sekolah juga tugasnya lumayan banyak ya. Ada tugas individu, kerja kelompok, terus ekstrakurikuler karena aku pengurus ekskul di sekolah, ketua ekstrakurikuler fotografi, jadi lumayan sibuk. Oke, sibuk banget ya kamu tapi hari ini kamu bisa meluangkan waktu nih untuk ketemu sama teman-teman KKPK untuk ngobrol. Terima kasih ya kamu ya. Kalau Kak Fayana gimana nih? Kayaknya kayak Kak Fayana juga sama sibuknya dia Kak Fayana. Banyak lah ya. Cek, oke, tadi mungkin sebelumnya aku mau sapa teman-teman yang ada di sini dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi teman-teman semua, baik yang ada hadir di sini secara offline ataupun teman-teman yang ada di sana. Perkenalkan kembali, nama aku Fayana Ayanisa Deviani, biasa dipanggil Fayana atau akrab disapa Kak Fay begitu. Oke, kalau dari alhamdulillah sekarang aku insya Allah sehat. Pun kita cek, oke, masih dalam pandemi COVID-19 gitu ya, tapi kita di sini semoga semuanya bisa sama-sama sehat. Kalau untuk kesibukan aku sekarang, aku juga kebetulan masih nulis-nulis juga karena juga menerbitkan atau mempublish. Kebetulan aku merupakan CEO dari salah satu organisasi, namanya adalah Self Grow Indonesia. Jadi memang setelah aku menjadi alumnus KKPK, setelah aku menyadari bahwa pendidikan literasi baca tulis itu penting banget loh buat anak gitu, akhirnya aku mendirikan organisasi yang bisa teman-teman semua ikuti dan belajar nulis bareng di sana, namanya Self Grow Indonesia. Jadi banyak banget program-program yang ada di sana juga. Setiap program, baik itu pelatihan atau program-program lainnya yang memang berbasis online juga, jadi bisa diikuti sama teman-teman dari seluruh Indonesia gitu. Selain itu juga, aku juga sekarang kelas 12, jadi mungkin buat teman-teman semua, adik-adik kelas 12 itu adalah kelas akhir gitu, kelas akhir ya. Jadi aku mempersiapkan juga nih untuk kuliah kayak gitu kan. Terus selain itu juga banyak banget sih, kayak kemarin aku menjadi salah satu bagian dari sekolah staf presiden. Jadi aku juga banyak sekali program-program yang dilakukan, kemudian kontribusi-kontribusi kita gitu yang memang aku ujung tombaknya ada di literasi baca tulis untuk anak juga gitu. Jadi banyak banget sih program-program yang dilakukan dan aku juga senang banget sharing-sharing kayak gini. Jadi kesibukannya juga sharing-sharing di sini, sharing-sharing di webinar-webinar, seminar-seminar dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu sih Kak. Kalau tadi Kak Fayana dipanggilnya Kak Fay, mirip kita Kak. Saya dipanggil Kak Fay. Oke, wah keren banget ya ternyata kamu. Kalau sahabat KKPK belum tahu, kamu ini sekarang kelas 8 ya, kamu ya kelas 8. Kak Fayana kelas 12. Jadi memang mereka sih sudah jadi alumnus, tapi seperti yang tadi sahabat KKPK lihat, mereka tetap aktif nulis ya. Kalau kamu ini selain sekolah, nulis juga masih ya kayak kamu ya. Fotografi, karena hobinya fotografi. Kalau Kak Fayana ini wow gitu kan ya, udah mendirikan komunitas sendiri dan juga sibuk menghadiri acara-acara seperti ini ya. Terima kasih banget hari ini sudah bisa datang. Nah, untuk awalan ya, pengen tahu nih Kak Fau, kira-kira boleh kamu dulu. Kira-kira awalnya nih kamu kenal KKPK dan bisa jadi penulis KKPK itu gimana sih caranya? Mungkin sahabat KKPK yang sekarang usianya masih di 6 sampai 12, pengen banget
banget nulis juga. Itu gimana sih awalnya kamu kok bisa sampai bukunya diterbitkan KKPK dan akhirnya sudah 50 buku ya. Nah di sini tuh cuma contoh sedikit aja karena mejanya kecil. Nah, padahal kamu itu udah banyak banget. Nah itu awalnya seperti apa kamu bisa diceritakan? Oke, jadi aku dari kecil itu emang udah sering diajak sama ibu ke toko buku, ke Gramedia. Bahkan bisa dibilang Gramedia itu jadi rumah keduaku. Nah, waktu aku masih berumur 6 tahun, aku ke Gramedia bareng ibuku. Dan aku tuh mengunjungi rak-rak buku tempat buku-buku anak tuh dipajang. Nah, terus aku nanya ke ibuku, Bu, buku ini tuh yang bikin ini anak ya? Dibikin sendiri ya, karya sendiri ya? Terus kata ibuku, iya, ini tuh karya dari mereka sendiri. Terus aku bilang, wah aku juga pengen bisa kayak gitu. Aku pengen bisa nerbitin buku-bukuku sendiri. Ya udah, akhirnya sepulang dari situ aku mulai menulis. Nah, menulisnya itu mungkin masih di kertas coret-coretan, di lembaran-lembaran kertas biasa, masih berantakan juga ya, belum pakai laptop. Nah, kemudian oleh ibuku itu dipilah nih, mana karya-karya yang merupakan hasil karyaku, mana yang mengikuti dari majalah. Karena waktu itu aku masih belum paham aturan tentang plagiat kan. Nah, akhirnya dijelasin sama mamaku kalau buat cerita itu harus murni dari karya sendiri, harus original, nggak boleh ngikutin atau plagiat karya orang lain gitu. Akhirnya cerita-cerita yang murni dari pemikiranku sendiri ini pun dipilih sama ibuku, dan awalnya sempat ragu mau dikirim ke penerbit atau enggak karena khawatir kan, kayak ini baru pertama menulis loh gitu. Nah, terus sama bapakku diginiin, kalau misalnya, kan aku bisa dipanggil kakak ya kalau sama bapakku gitu, kalau misalnya kakak berani mengirim ceritanya ke penerbit, itu peluangnya bakal 50-50 diterima, 50 enggak. Tapi kalau misalnya nggak berani ngirim ke penerbit, itu peluangnya 100% ya, 100% nggak diterima ya kalau nggak dikirimin. Dia pun memberanikan diri untuk kirim ke penerbit, dan setelah 3 bulan alhamdulillah ada kabar kalau bukunya diterima. Jadi pertama kali ngirim langsung diterima ya. ya. Oh, keren banget ya sahabat KKPK ya. Ternyata yang tadinya padahal kamu nggak pede ya, kayaknya naskahnya apa sih baru pertama kali gitu ya, tapi ternyata dicoba aja gitu ya. Wah, keren banget. Kalau Kak Fayana, apakah dari kecil juga suka diajak ke toko buku dan akhirnya kenal KKPK, ataukah misalnya lewat jalan lain nih kenal KKPK-nya? Oke, sebenarnya agak mirip juga nih sama ceritanya Muti gitu. Jadi pada saat aku usia 3 bulan, ayah bunda dan teman-teman gitu adik-adik di sini, pada saat aku usia 3 bulan, kan 3 bulan tuh kayak baru lahir banget gitu ya, kayak aku tuh belum ngerti apa-apa. Iya, bayi ya, 3 bulan tuh bayi ya. Tiga tahun ya kayak, jadi 3 bulan dibacain buku, 3 tahun udah bisa baca sendiri ya, keren banget. Betul. Oke. Tahun berapa itu Kak? 2013 ya. Udah 8 tahun yang lalu ya Kak ya. Oh, masih SD ya. Sulap ya. Oke. Aku coba ikutan dan bikin cerita tentang ekskul sama toko itu gitu. Akhirnya aku coba ikutan, jadi secara logika, secara pemikiran, oh ini lawan-lawan aku udah umurnya 12 tahun,
yang waktu itu ikutan juga gitu kan, tapi dengan modal berani dulu aja gitu ya, aku berani ngirim, akhirnya aku kirimkan tuh, dan karena rezeki tidak pernah tertukar juga, aku juara 2 dan itu Oh, keren banget ya. Berarti sama Kak Fayana juga baru pertama kali ngirim langsung dapat juara ya. Oke, masih inget nggak kalau Kamuti? Kalau tadi Kak Fayana ngirimin tentang sulap ya, tentang ekskul sulap. Kalau Kamuti pertama kali ngirim naskah itu tentang apa? Jadi buku pertama aku yang terbit di KKPK Mizan itu bentuknya kumcer. Kumpulan Jadi kumpulan cerpen, iya. Jadi itu judulnya Selendang Batik Karin dan di dalamnya itu ada sekitar 11 cerita yang berbeda-beda gitu. Oke, jadi memang dapat inspirasinya tuh sebetulnya dari sehari-hari ya kayak Fayana ya dan Kamuti. Jadi kayak misalnya tadi Kak Fayana aktif di ekskul sulap anak kelas 2 SD terus dibikin cerita gitu ya terus dikirimkan ke KKPK. Keren banget ya, kasih tepuk tangan dulu dong ke Kak Fayana dan Kamuti. Jadi kalau sahabat KKPK udah punya ide cerita, udah punya ide naskah bisa dikirimkan ke KKPK. Nanti infonya ada di kecilkecilpunyakarya.com atau bisa juga di Instagram KKPK Mizan ya. Kalau Kak Fayana tadi tentang sulap ya, Kamuti tentang selendang ya. Kalau misalnya waktu SD itu kan sambil sekolah juga tuh ya. Kalau saya sih waktu SD sekolah ya udah sekolah aja gitu, nggak kepikiran yang lain karena kan ada tugas juga. Terus lebih seneng main sama temen kan usia-usia SD ya, kelas 2 SD gitu kan, pasti sahabat KKPK pengennya main sama temen. Nah, halo, nah ini gimana cara Kak Fayana dulu deh ya untuk bagi-bagi waktu? Masih sempat nulis gitu kan ya, terus belajar nulisnya ke siapa dulu waktu masih SD? Kira-kira gimana Kak? Oke, mungkin kalau kita jawab dari yang belajar nulis dulu ya. Oke. Kebetulan banyak banget hal-hal yang aku coba, itu aku otodidak. Nah, termasuk salah satunya nulis juga. Mungkin karena yang tadi sempat aku singgung bahwa aku suka nulis itu Iya, gitu. jadi terbiasa ya. Jadi memang karena terbiasa yang awal suka baca, akhirnya jadi suka nulis gitu kan. Tapi aku sempet juga ikutan les kayak sekitar 3 bulan untuk tahu fondasi dasar nulis tuh kayak gimana sih sebenarnya. Terus aku juga sering ikutan juga misalnya kayak workshop. Betul. Kayak gitu. Itu kan banyak banget ya teman-teman ya gitu. Mungkin teman-teman juga boleh ketik. Teman-teman lagi mendengarkan kita berbincang, jadi kan siapa tahu bisa dapat ide juga gitu. Nah aku juga dulu kayak gitu, jadi learning by doing sebenarnya. Aku belajar juga sambil aku berproses dan berjalan juga gitu. Tapi memang 95%-nya aku otodidak. Jadi aku belajar baca-baca buku, aku cari-cari referensi kayak gitu. Terus kalau tadi pertanyaannya soal waktu SD. Iya SD kan anak-anak tuh kayak pengennya main ya, maksudnya kayak kok ini nulis buku gitu kan, gimana sih cara kayak aku nulis bukunya kalau lagi libur aja libur sekolah atau misalnya aku lagi istirahat atau gimana sih gitu nulisnya. Oke, kalau misalkan nulis aku itu biasanya benar tadi waktu lagi liburan atau lagi ada waktu senggangnya gitu. Jadi biasanya aku juga bagi waktunya itu ada 3 cara nih versi aku. Oh, udah kasih tips nih sama Kak Fayana ya. Oke, kalau dari versi aku yang pertama tahu skala prioritas atau tahu kepentingan masing-masing. Misalkan aku ada 3 kegiatan dalam satu hari nih teman-teman. Misalkan aku harus belajar karena besok ujian. Terus kemudian aku ada kewajiban untuk nulis gitu ya. Kemudian aku juga harus main karena main ini adalah hak aku sebagai seorang dan anak. penting gitu. juga ya penting main. juga. Jadi sahabat KKPK jangan kira kalau main itu nggak penting ya penting Kak ya. banget, itu hak kita sebagai seorang anak gitu. Buat ya. cari inspirasi juga. Nah misalkan ada 3 kegiatan ini nih teman-teman. Nah dari 3 kegiatan ini mana yang paling penting? Misalkan belajar karena aku belajar dan besok ujian gitu. Kemudian setelah kita belajarnya selesai, apalagi nih yang lebih penting kedua? Oh misalkan nulis karena itu udah menjadi komitmen aku gitu. Kemudian yang terakhir baru dapat hak untuk bisa bermain. Jadi prioritas, tahu kepentingannya gitu. Kemudian yang kedua adalah bikin jadwal. Nah ini termasuk orang yang banget bikin jurnal. Oh iya. Jadi kayak jurnal pribadi gitu ya. Kayak misalkan aku lagi overthinking soal apa atau Ditulis lagi gitu ada ya, hal-hal yang aku resahkan. Nah itu biasanya aku tulis dan itu membantu banget. Satunya juga ketika kita lagi struggle dalam membagi waktu. Itu bikin jadwal dan jurnal sendiri gitu. Kayak misalkan
di malam hari, misalkan sebelum tanggal 12, malam harinya di tanggal 11 itu aku bikin jadwal. Misalkan dari jam 9 sampai jam 10 aku mau belajar matematika. Terus nanti jam 11 sampai jam 12 aku mau lanjut nulis lagi kayak gitu. Jadi ada jadwalnya dan itu juga mempermudah teman-teman untuk bisa belajar disiplin terhadap jadwal dan target teman-teman itu. Wah, gitu. keren banget ya. Kemudian ada yang ketiga terakhir. Apa tuh, Kak? Tadi kan soal skala prioritas, kemudian ada jadwal, ada juga yang terakhir fokus. Karena menurut aku kalau misalkan mau kita bikin jadwal sekeren apapun, target kita sebesar apapun ya teman-teman sahabat KKPK, kalau misalkan Nggak kita dijalanin nggak ya. fokus gitu ya, kita misalkan lagi belajar nih, tapi pikiran kita kemana-mana, pikiran kita ke nulis, pikiran kita nanti habis ini makan apa ya, nanti habis ini cerita aku lanjutannya bab 2 apa ya gitu, itu kan nggak fokus, jadi nggak ada yang maksimal. Jadi teman-teman harus belajar untuk fokus juga. Oke, gitu. wah jadi itu tadi ya tipsnya sahabat KKPK, ternyata dicatat itu penting banget ya Kak. Bet Tapi setelah banget. bikin jadwal yang lebih penting lagi adalah harus fokus. Jadi kalau misalnya udah menentukan, oh sekarang nulis, ya nulis aja gitu Iya, ya. Wah, keren banget. Kalau kamu tuh apakah suka nulis jurnal juga untuk jadwal-jadwal tadi biar kesibukannya nggak saling berbentrokan? Kalau aku pribadi nggak bikin jurnal gitu, cuman emang aku khususin. Jadi kalau misalnya untuk menulis itu pasti selalu hari Sabtu Minggu. Oke, jadi jadwal khusus ya Kak Iya, ya buat Sabtu nulis Minggu. pasti Sabtu Minggu. Kalau hari-hari weekday kayak Senin sampai Jumat itu emang difokusin untuk sekolah. Tapi kan kadang-kadang ya namanya ide suka muncul sendiri Iya, betul, kan. betul, Ya, pasti. kadang lagi sekolah Bener, tiba-tiba lagi kepikiran istirahat. ide. Iya. Nah, biasanya kalau kayak gitu pas istirahat itu aku sempetin waktu untuk menulis secara singkat ide yang ada di pikiran aku. Tapi secara singkat aja biar nggak lupa. Nah, nanti pas hari Sabtu Minggu baru deh aku kembangin jadi cerita gitu. Oke, jadi ketika dapat ide itu biasanya Kak Muti nulisnya ya udah coret-coret dulu aja Iya, gitu ya. benar. Oke, nanti hari Sabtu dan Minggu baru dikembangkan lagi. Yang penting jangan sampai kalau udah ada ide terus nggak ketulis, itu sayang banget kan. Oh, jadi itu kuncinya Kak Muti bisa nulis 50 buku ya, sahabat KKPK ya. Jadi ketika ada ide langsung dicatat, nanti baru ditulis gitu ya. Nah, kalau Kak Muti sendiri ini kira-kira belajar nulisnya dari siapa nih? Kalau Kak Fayana tadi 90% otodidak ya. Kalau Kak Muti apakah ada ikut kelas kepenulisan atau mungkin punya mentor pribadi misalnya ya, nggak ada yang tahu kan sahabat KKPK? Enggak, otodidak juga. Tapi mungkin waktu awal-awal baru pertama kali mencoba menulis itu sedikit dibantu sama ibu mengenai kaidah kebahasaan aja gitu. Karena kan dulu aku belum paham ya penggunaan tanda petik, titik, koma gitu. Jadi dibantu di situ aja. Kalau proses untuk menulisnya sendiri itu aku otodidak belajarnya. Wah, keren ya. Tapi sahabat KKPK jangan khawatir, seperti tadi kamu bilang, biasanya kan anak-anak belum ngerti nih ya kaidah kebahasaan atau sebagainya. Nah, itu nanti akan ada tim redaksi dari KKPK yang bantu ngecek juga ya Kak ya. Jadi nanti nggak yang harus bener-bener sempurna banget gitu naskahnya. Jadi tenang aja, tetap berkarya, ada ide langsung tulis ya Kak ya. Wah, keren banget nih. Nah, sekarang penasaran nih, kan Kak Fayana dan Kak Muti ini sudah nulis KKPK sejak kecil, sejak SD ya. Nah, itu kira-kira nih Kak Muti, apa sih yang paling dirasakan setelah menjadi penulis KKPK nih? Misalnya ada pengalaman yang paling berkesan atau misalnya jadi dapet ketemu sama orang-orang yang lebih penting atau misalnya inspiratif sejak nulis tuh, kira-kira apa sih yang dirasain sama Kak Muti itu? Tentunya keuntungan dari menulis itu jadi punya banyak relasi. Entah dari teman sesama penulis atau teman-teman pembaca. Nah, dengan banyak relasi ini tuh aku jadi bisa berbagi motivasi, inspirasi dan pengalaman aku kepada teman-teman pembaca. Sehingga mereka pun, beberapa dari mereka bahkan yang awalnya hanya menjadi pembaca karyaku menjadi penulis juga. Oh, malah jadi Karena keidean terinspirasi, gitu ya Kak iya. ya. Wah, keren It's the best banget. feeling gitu. Oke. Nah, selain itu juga menulis itu bikin aku jadi bisa ketemu sama penulis-penulis idolaku kayak Kak Fay. Betul. Gitu. Oke, jadi Kak Muti ini juga aktif ya Kak Muti ya di Instagram ya. Jadi kalau misal sahabat KKPK misalnya beli buku KKPK terus lihat penulisnya Mutiara Syabani, itu bisa disapa banget Kak Muti ya di Instagramnya. Apa nama akunnya Kak?
Mutiara AASY terus underscore. Oke, nah itu sahabat KP. Kalau Kak Fayana sendiri gimana kira-kira Kak? Sejak jadi penulis, Kak, tadi kelas 2 SD ya ikut perlombaan KKPK. Kira-kira apa sih yang paling dirasakan? Apa yang paling berkesan? Apa paling manfaat yang didapatkan Kak Fayana jadi penulis KKPK? Cek. Oke, halo. Pastinya nulis 55 buku itu bukan angka yang sedikit gitu ya. Ya dong tentunya. Ya kita gitu. Juga proses yang aku jalanin juga. Jadi aku tuh sebenarnya awal angka kalau akan berdiri di sini dan akan berbicara gitu teman-teman. Aku nggak nyangka nih aku akan belajar public speaking, belajar berani tampil di depan banyak orang, kemudian aku mendirikan organisasi. Aku bikin event, aku tuh menyangka itu akan terjadi dalam kehidupan aku gitu sebenarnya. Makanya sebenarnya ini salah satu benefitnya juga. Aku tadi setuju banget sama Muti. Relasi itu penting banget dan itu sangat kita dapatkan. Kayak aku bisa kenal sama Muti, aku bisa kenal sama banyak teman-teman penulis lainnya. Kemudian juga kebetulan di sini teman penulis aku juga hadir menemani aku gitu. Jadi sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa didapatkan. Ketemu sama kakak-kakak hebat, ketemu juga sama kalau misalkan teman-teman pernah baca atau pernah denger KKPK Goes to Korea tahun 2016. Oh iya bener, itu salah satunya Kak Fayana yang Salah pergi satunya ya. aku, Wow, gitu. asik banget Iya, ya asik Kak banget Fayana ya. teman-teman dibayarin seminggu ke Korea gratis sama Betul. KKPK. Nah itu juga salah satu benefitnya juga karena ketika kita ikhlas dalam menjalankan segala sesuatu itu pasti akan ada hal-hal positif juga yang kita dapatkan kayak bonus-bonusnya gitu. Betul. Jadi aku salah satunya juga mendapatkan hal itu. Aku bisa mewawancarai Pak Presiden dan kabinet kerjanya sama Wow. menteri-menterinya juga. Itu juga dari nulis. Kemudian juga bisa dapat banyak pengalaman baru pastinya itu yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Aku bisa mendirikan organisasi, ketemu sama teman-teman dari seluruh Indonesia. Kemudian aku bisa jadi putri pendidikan, ketemu sama banyak orang-orang di ajang-ajang baru. Itu banyak banget. Dan mungkin orang-orang mikir kayak kok bisa sih belajar public speaking, kok bisa sih berani ngomong di depan banyak orang, kok bisa sih ikutan organisasi padahal basicnya hanya nulis. Tapi sebenarnya nggak hanya nulis teman-teman karena Betul. justru itu adalah fondasinya menurut aku. Dari berbagai hal yang aku pelajari, mau itu di organisasi, public speaking, soft skill, hard skill, semuanya itu fondasinya adalah pendidikan literasi baca tulis. Betul Gitu. banget. Jadi Dari- baca dulu, nulis, setelah itu baru semuanya tuh Iya, betul. keambil gitu ya Kak Betul Fayana. banget gitu sih. Asik banget ya, jadi memang benar-benar dari awalnya nulis ya. Kan kalau misalnya sahabat KKPK mikir misalnya, tapi kok ceritaku kayaknya nggak rame ya. Tapi padahal enggak ya, dari situ tuh bisa jadi gerbang buat ke langkah-langkah selanjutnya gitu ya Kak Fayana dan Kak Mutia. Jadi sahabat KKPK terus semangat, banyakin baca supaya bisa menulis ya. Karena Kak Muti dan Kak Fayana juga semuanya otodidak ya, nggak harus ikut pelatihan khusus. Tapi KKPK suka bikin pelatihan juga ya Kak ya, jadi bisa ikutan. Wah keren banget. Nah Kak Fayana kan tadi bukunya udah banyak banget ya, udah 55 lebih. Dan itu banyak banget yang sampai sekarang masih ada yang cetak ulang nih. Meskipun Kak Fayananya udah SMA nih ya, tapi buku-bukunya masih ada yang dicetak ulang. Nah itu berarti artinya banyak banget yang baca, banyak banget penggemarnya. Nah kira-kira kalau tips atau trik nih dari Kak Fayana bikin supaya naskahnya itu seru dan menarik itu biasanya gimana Kak? Oke, sebenarnya aku bisa ngasih beberapa tips. Salah satunya adalah kenali diri sendiri. Oh Kenali itu diri dulu sendiri ya juga. Kak ya. Betul, jadi berkaca dulu nih teman-teman. Kira-kira teman-teman ini tipe penulis yang gaya bahasanya seperti apa ya? Atau misalkan teman-teman ini tipe kalau misalkan dapet ide tuh kalau teman-teman lagi ngapain ya gitu. Karena masing-masing penulis itu pasti akan punya caranya masing-masing. Mungkin ada beberapa teman-teman aku yang curhat gitu ya, kayak kok gaya bahasa aku kayaknya jelek ya, kayak gaya bahasa aku kok nggak sekeren penulis-penulis lainnya gitu. Padahal sebenarnya itu justru adalah ciri khas teman-teman gitu. Masing-masing penulis itu punya ciri khasnya masing-masing, gaya bahasanya masing-masing juga. Dan gimana cara kita untuk mengembangkan ide kita sendiri itu juga pasti berbeda-beda. Jadi yang pertama adalah kenali dulu nih teman-teman dirinya kayak gimana sih, gaya bahasa
apa sih gitu ya. Cara teman-teman mendapatkan ide itu, apakah teman-teman harus baca buku dulu, teman-teman harus nonton film dulu, apakah teman-teman harus jalan-jalan dulu gitu ya. Banyak banget hal-hal yang bisa teman-teman lakukan dan semuanya itu berbeda-beda. Nah gitu. itu untuk mengenali gaya kepenulisan berarti harus coba nulis dulu banyak Betul, ya. Harus gitu. nulis dulu, kalau misalnya nggak ditulis nggak kenal nanti gimana ya gayanya. Intinya mulai aja dulu gitu ya kayak. Oke. Terus abis itu ada juga nih bagaimana cara kita mencari ide yang out of the box. Jadi biasanya penulis-penulis itu kan kadang bingung ya nyari ide di mana nih. Kita harus nyari ide yang kayak apa ya biar penulis tuh kayak punya hal-hal yang menarik untuk dibaca sama pembacanya. Jadi salah satu tips dari aku adalah yang paling penting adalah gimana cara teman-teman untuk bisa mencari ide tersebut mulai dari hal yang paling dekat dan hal yang paling sering teman-teman lakukan. Seharian ya, Keseharian. kayak tadi ekskul gitu kan ya. Betul kayak. banget. Jadi banyak banget sebenarnya teman-teman aku yang nanya kayak dapet ide tuh dari mana sih? Kok bisa bikin orang yang ada bikin 100 buku, 200 buku itu kok idenya ada aja gitu. Sebenarnya ide itu udah di mana-mana loh. Dari teman-teman misalkan nonton ini atau misalkan teman-teman lagi jalan-jalan, teman-teman lagi curhat sama temennya, itu juga bisa menjadi salah satu bagian dari sumber ide kita. Jadi intinya adalah ketika teman-teman semua mau dan niat untuk mencari ide itu, pasti ide itu akan ada aja gitu. Jadi jangan mikir idenya tuh kayak wah harus besar banget, Iya. harus yang wah banget, tapi mulailah dari yang paling kecil gitu ya Dekat, Kak Fayana ya. gitu. Misalnya kayak makanan kesukaan Iya. gitu ya. Karena di KKPK tuh kan ada 5 juga ya, 5 tema utama. Ada food, makanan, berarti misalnya fantasi, nah itu mungkin yang imajinasi gitu. Terus misalnya frightening, yang serem-serem. Terus ada apa lagi? Bantu dong, aku lupa. Friendship ya, misalnya sama teman, dan ada family gitu ya. Jadi memang ide-ide itu banyak banget dan yang dekat gitu ya Kak ya. Terus apa lagi kira-kira tipsnya nih dari Kak Fayana? Mungkin kalau dari aku tadi yang idenya harus out of the box, tapi nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu ya, jauh-jauh. dari diri kita sendiri aja, kenali juga gaya bahasa masing-masing dan tidak perlu membandingkan diri kita sama orang lain. Nah itu yang paling Gitu. penting ya. Ini Betul. kalau sahabat KKPK baru mulai nulis terus mikirnya aku tulisannya sama tulisan Kamuti jauh, ya itu jangan ya, nggak usah juga dibandingkan ya Kak ya. Stop comparing yourself with others teman-teman, karena masing-masing dari kita punya kelebihan kita masing-masing, punya ciri khas kita masing-masing gitu. Jadi kalau dari aku sempat mendapatkan kata-kata yang bagus banget menurut aku, yaitu adalah jangan membandingkan diri kita sama orang lain, tapi cukup bandingkan diri kita dengan waktu yang sudah Oke. gitu. Jadi cukup bandingin aja nih teman-teman, kira-kira diri teman-teman yang sekarang sudah lebih baik belum ya gaya bahasanya dari teman-teman satu tahun yang lalu kayak gitu. Silakan teman-teman semua membandingkan diri teman-teman dengan waktu sudah berjalan, dengan masa lalu teman-teman, tapi nggak perlu membandingkan diri teman-teman sama orang lain kayak gitu. Oke, jadi misalnya nih sekarang nulis ngasih naskah terus banyak coretannya nih dari kakak editor. Nah besoknya kalau ngirim lagi banyak coretan nggak? Itu aja ya, nggak usah Iya. dibandingin sama orang lain. Wah keren Betul. banget ya tipsnya dari Kak Fayana. Ini teman-teman yang nonton pasti seneng banget karena dapat insight ya, baik yang di sini maupun yang belum bisa kesini. Kita ada di live Instagramnya KPK Mizan juga. Nah kalau Kamuti tadi setiap dapat ide langsung ditulis ya, terus nanti ditulisnya hari Jumat atau hari Sabtu atau Minggu gitu kan. Nah itu ide-idenya juga apakah dapat dari keseharian Kamuti? Lagi ngapain sih Kamuti tiba-tiba dapat ide gitu? Dapat dari mana? Iya, sering kali itu cerita-cerita yang aku tulis, idenya itu adalah dari kehidupan sehari-hari aku. Cerita sama teman, sama keluarga, atau mungkin hal-hal yang aku sukai. Kayak misalnya alat musik yang aku sukai nih, terus abis itu barang-barang yang aku sukai, makanan, minuman. Dan sering juga aku itu bikin cerita dengan tema yang kekinian, Wah, mengikuti kekinian. zaman. Betul. Misalnya lagi viral boba, Oh aku bikin iya, bener, aku bener. bikin tuh buku judulnya Boba Lovers Oke. gitu. Viral kan di YouTube gitu kan, banyak yang jadi YouTuber. Aku bikin deh tuh buku novel judulnya YouTuber Cilik yang bahkan udah cetak ulang 3 kali. Iya bener banget ya. Oh jadi Kamuti juga ngikutin yang lagi in gitu ya Kamuti ya. Selain itu apa lagi Kak kira-kira idenya? Biasanya kalau ide juga sering aku dapetin imajinasi aja sih, karena sering baca buku kan, baca buku horor, baca buku fantasi.
Jadi kadang idenya itu suka muncul sendiri, berimajinasi gitu. Dan itu kita tuangkan aja gitu. Yang namanya cerita fantasi itu kan emang nggak real kan? Betul, Nggak realistis. imajinasi. It's ya. okay. Malah bagus kalau kayak gitu kan, malah keren gitu istilahnya. Misalnya tentang apa nih, penyihir atau apa gitu. Itu ditulis aja dulu gitu. Jangan merasa kayak, duh hidupku jelek kok kayak gini kelihatannya aneh ya. Ditulis aja dulu. Nanti kalau udah selesai baru dievaluasi ulang nih, kira-kira ada yang bisa diperbaiki gak biar lebih maksimal. Oke, jadi memang selain tadi keseharian ya, makanan, minuman kesukaan, terus apa yang lagi in nih ya, juga bisa dari bacaan ya Kak ya. Nah jadi penasaran nih kamu kira-kira sekarang yang dibacanya tuh apa sih? Atau misalnya dulu waktu lagi nulis KKPK, buku-buku seperti apa yang dibaca sampai dapat ide-ide segala macam, terus juga menambah gaya tulisannya bagus. Kira-kira buku seperti apa? Apakah genre tadi misteri, apakah genrenya novel, ataukah apa tuh yang kamu suka baca? Seringnya sih genre misteri. Karena aku dari dulu suka banget sama hal-hal yang berbau horor. Nah aku itu koleksi buku, judulnya Creepy Cast Club, itu ditulis oleh Rizal Iwan. Dan aku tuh suka banget sama isinya karena ini campuran dari fantasi dan misteri. Nah aku tuh koleksi semua seri-serinya. Selain itu aku juga sering koleksi seri-seri buku horor terbitan KKPK juga dari penulis-penulis lain. Oke, jadi kalau Kamuti senangnya baca buku horor ya Kak. Ini salah satu buku Kamuti juga yang horor yang The Mysterious Message ya Kak ya. Nah itu karena sering baca buku horor, jadinya bisa nulis buku horor nih ya. Kalau Kak Fayana kira-kira dulu seringnya baca buku apa nih pas lagi nulis KKPK? Kok bisa sampai banyak banget idenya? Kalau aku biasanya baca bukunya itu beragam sebenarnya. Oke. Karena aku nih termasuk anak yang suka banget sama banyak Semuanya hal. suka semuanya ya suka Kak Fayana, semuanya Kayak- dilakuin, semuanya dibaca ya. pengen teman-teman nyoba ya. banyak hal gitu, kayak misalkan teman aku nyanyi terus aku penasaran deh pengen ikut, atau misalnya Oke. kayak temen aku nari penasaran kalau aku nyari kayak gimana ya gitu. Ya. Nah sama kayak buku juga gitu, jadi misalkan aku di bulan ini lagi tertariknya sama genre horor, ya udah aku beli yang horor misalkan dari KKPK kayak gitu. Terus misalkan aku lagi pengen baca buku yang self improvement nih, Oh ya, terus aku non-fiksi baca gitu ya Kak iya ya. gitu. Jadi banyak banget, dan ini mungkin tips juga nih buat teman-teman semua, bahwa kalau teman-teman mau memilih buku bacaan, pilih aja dulu buku bacaan yang teman-teman suka genrenya. Yang emang ingin dibaca gitu ya yang Kak emang Fayana beneran ya. pengen dibaca gitu. Jadi itu juga mempermudah teman-teman untuk nantinya menyerap apa sih yang ada dalam buku itu gitu ya. Jadi karena teman-teman suka, teman-teman juga akan lebih lancar untuk membaca bukunya. Aku juga demikian dulu. Jadi kalau misalkan aku lagi pengen bikin buku yang horor nih, oh berarti aku cari referensi buku KKPK atau buku-buku lainnya yang memang genrenya horor atau misteri. Atau misalkan soal friendship atau family gitu ya, aku mencari yang memang berhubungan sama tema itu juga gitu sih Kak. Oke, jadi emang bacaan ini penting banget ya Kak Fayana dan Kamuti ini udah baca dari kecil, makanya banyak ide untuk nulis. Jadi sahabat KKPK ayo penuhi lagi rak bukunya ya dengan buku-buku yang bisa kasih inspirasi dan motivasi ya tentunya. Keren banget nih. Nah sekarang yang paling penasaran ya, karena Kak Fayana dan Kamuti ini kan nulis sudah banyak banget, bukunya udah puluhan. Judulnya udah segala macam, tema-tema semua ada. Nah, kira-kira kalau dari Kak Fayana paling berkesan buku KKPK yang pernah Kak Fayana tulis itu yang mana dan kenapa sih itu berkesan banget? Emang sih bukunya banyak banget ya, pasti susah milih salah satu. Tapi kalau misalnya kira-kira nih, aduh buku ini tuh paling berkesan lah, paling ngena gitu. Tuh kira-kira yang mana ya Kak Fayana ya? Oke, mungkin kita dari buku KKPK yang mana nih yang paling aku berkesan gitu. Sebenarnya semuanya berkesan ya, Betul. karena punya ceritanya masing-masing di balik orang itu. apa sih saya aja nggak punya loh Kak buku nih ya, maksudnya ada nama saya gitu kan. Wah ini apalagi nama Kak Fayana di 55 buku pastinya berkesan banget. Tapi mana Iya. sih yang paling gitu paling. Oke, mungkin ini spill sedikit juga gitu ya. Jadi sebenarnya ada buku yang intinya itu yang pertama adalah menceritakan soal anak jalanan. Jadi ini kalau nggak salah ini judul sequel, jadi Adikku Pahlawanku dan Kakakku Pahlawanku. Oh iya, kalau yang Kakakku Pahlawanku ini kayaknya baru ya, Iya, baru terbitnya baru ya. terbit. Jadi Adikku Pahlawanku dulu, baru Oh, Kakakku Pahlawanku. oke. Gitu. Cek. Mati. Oke.
Nah, ini menceritakan juga soal anak jalanan dan sebenarnya salah satu inspirasinya adalah karena aku bergabung di organisasi Forum Anak. Jadi Forum Anak itu organisasi di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kami ini bersama-sama dengan pemerintah di Indonesia gitu ya untuk bersama-sama memperjuangkan hak anak. Salah satunya adalah teman-teman yang ada di jalanan. Gitu. Wah, itu usia berapa Kak Fayana Itu kalau bergabung nggak salah di forum itu? Oh, kalau di Forum Anak itu aku SMP. Waktu SMP. Waktu SMP gitu. Tapi waktu itu SMP itu kan aku sekitar usia 12 tahun begitu ya. Nah, kemudian aku jadi terinspirasi nih, wah ternyata teman-teman di jalanan ini juga perlu hak mereka untuk mendapatkan pendidikan loh gitu. Akhirnya aku menuliskan isi cerita dan teman-teman bisa baca sendiri begitu. Wow, keren banget. Jadi ternyata Kak Fayana juga bantu bantu anak-anak yang mungkin nggak bisa didengar suaranya lewat cerita buku KKPK ya. Banget. Itu berarti berkesan ya. buat- Berkesan gitu. Kemudian ada juga sebenarnya satu lagi adalah cerita tentang di perbatasan gitu. Jadi aku ini termasuk anak yang lumayan sering untuk riset dulu nih di Google kayak nyari misalkan penyakit yang langka atau misalkan daerah-daerah yang terlarang dan lain sebagainya gitu. Kemudian aku jadikan inspirasi juga dan salah satunya ada di buku ini gitu. Jadi ini adalah cerita soal pertemanan gitu ya yang mana ada di perbatasan antara Indonesia dengan salah satu negara lainnya. Wah, gitu. kayaknya tahu deh dengar-dengar Siapa mana ya. nih? Wah, Kak Fayana sampai nulis itu juga ya dulu ya, sampai dapat ide untuk ada teman yang ada di perbatasan itu ya. Betul, gitu. Kurang lebih Oke. dua itu. Dua itu ya, tapi yang pastinya judul-judul lain juga keren-keren ya. Kalau kamu Ti, kira-kira ada nggak sih judul yang paling berkesan dari buku-buku KKPK yang pernah ditulis? Oke, kalau misalnya boleh jujur bagiku semua buku karyaku tuh berkesan ya. Iya. Tapi kalau pertanyaannya yang paling berkesan, aku bakal milih novel KKPK yang judulnya YouTuber Cilik. Nah, YouTuber ini Cilik. bercerita tentang perjuangan dan lika-liku seorang anak yang ingin menjadi YouTuber. Betul, karena banyak banget nih sekarang ya sahabat KKPK tuh cita-citanya kalau nggak jadi gamer, jadi YouTuber gitu ya kayak. Nah, alasannya adalah yang pertama karena buku YouTuber Cilik ini berhasil cetak ulang 3 kali dalam waktu 5 bulan aja. Waduh, keren banget ya. Satu cetak ulangnya kali cepet. cetak ulang itu sekitar 3.000 buku. 3.000 buku. Jadi dalam waktu 5 bulan sudah hampir 10.000 buku YouTuber Cilik itu terjual. Keren. Nah, kemudian yang kedua adalah buku YouTuber Cilik ini pernah dinominasikan Mizan untuk difilmkan, Oke. tapi belum berhasil. Oke. Kemudian yang ketiga, buku YouTuber Cilik ini juga pernah ditandatangani oleh Wali Kota Depok, Bapak Kiai Haji Muhammad Idris. Wah, jadi itu berkesan banget ya. Ya, tapi yang paling berkesan menurut aku karena tadi kan ya cetak ulang 3 kali, jadi kan berarti banyak tuh yang membeli buku itu. Jadi banyak juga nih yang ngajak kenalan sama aku karena di buku itu aku cantumkan media sosial aku. Jadi banyak deh yang ngajak kenalan, Kak aku suka buku-buku kakak gitu. Yang YouTuber Cilik ceritanya seru banget Kak gitu. Jadi dari situ tuh kamu tuh jadi dapat banyak teman Iya gitu ya kamu benar. tuh. Bahkan beberapa dari mereka juga ngebuat review tentang buku itu di media sosial mereka. Nah ini penting banget juga sahabat KKPK kalau misal habis baca buku KKPK boleh bikin reviewnya ya Kak ya. Terus nanti bisa tag penulisnya dan penulis KKPK Mizan. Wah jadi itu tadi ya YouTuber Cilik berarti emang bener banyak banget sahabat KKPK yang pengen jadi YouTuber ya Kak ya. Makanya bukunya cetak ulang terus. Wah keren banget. Jadi itu tadi mungkin sahabat KKPK nanti bisa cek ya di toko buku atau di toko buku online. Tadi Adikku Pahlawanku, terus ada Kakakku Pahlawanku juga, terus ada YouTuber Cilik juga. Dan masih banyak banget sebetulnya tulisan-tulisannya Kak Fayana dan Kak Muti. Silahkan adik-adik boleh cek atau boleh tanya juga ke adminnya KKPK Mizan ya. Karena ada beberapa bukunya yang masih cetak sampai sekarang ya. Nah kalau Kak Muti ini dengar-dengar lagi nyiapin naskah baru ya Kak Muti ya. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa cek di KKPK Mizan. Wah nggak kerasa ya ini kayaknya kita ngobrol udah hampir 1 jam. Udah banyak banget yang dibagikan nih. Tadi ada tipsnya juga ya. Ada ide-ide juga dari Kak Muti dan Kak Fayana. Sahabat KKPK silahkan. Nanti yang punya naskah, yang punya ide, yang pengen bukunya diterbitin juga silahkan bisa lewat kecil-kecil punyakarya.com. Sebelumnya
saya ingin mengucapkan terima kasih banget buat Kak Fayana dan Kak Muti yang sudah meluangkan waktu hari ini. Sama-sama juga menyambut Milad Mizan yang ke-40 tahun karena KKPK ini adalah bagian dari Mizan Group. Dan mudah-mudahan KKPK bisa terus menginspirasi anak-anak Indonesia untuk berkarya dan berprestasi tentunya seperti Kak Fayana dan Kak Muti. Nah, sahabat KKPK nih, habis ini Kak Ana yang tadi membuka acara juga akan membacakan buku anak nih. Nah, yang pastinya untuk menambah semangat baca, anak-anak tuh kan harus seru ya baca bukunya ya Kak Fayana. Nanti kita lihat bareng-bareng gimana sih Kak Ana baca buku untuk anak-anak ya. Terima kasih Kak Fayana, terima kasih Kak Muti, terima kasih sahabat KKPK yang sudah mengikuti talk show-nya. Mudah-mudahan ada inspirasi dan ada manfaat yang bisa diambil ya. Saya Fauzia Hafida, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.